Inter Milan ini harus bounce back juga karena 3 kali kalah beruntun kemarin di Italia. Wah, udah ada botak. iya lagi. Wah, lu udah bisa ini live TikTok jualan batik. Kacamata muda, udah jualan batik udah. BP. Kita lanjut bahas soal Inter Milan yang harus bounce back di mana di Serie A udah kesalip sama Napoli di peringkat pertama, tapi juga harus memberikan perlawanan juga nih ketika lawan Barcelona yang di mana Barcelona ini lagi dalam euforia juga setelah kemenangan ketika menghadapi Real Madrid kemarin di Copa del Rey, Mas Panji. Apa tuh? Kok jadi gua? Gimana kalau ngeliat ini nanya gua apa gua nanya ke mereka? Gimana kalau menurut kalian? Karena menurut gua sempet cukup banyak berdebat sama termasuk fans Inter juga ya. Banyak yang bilang gua fans yang pesimistik, fans yang dikit-dikit nyerah. Enggak, gua justru merasa dari sisi realistisnya adalah objektivitasnya. Ada yang bandingkan bahkan sama eranya Mourinho ketika orang menjagokan Barsanya Pep, Mourinho akan dilululantakan, tapi justru Mourinho yang bisa excel gitu. Tapi kan era itu finansial Inter lagi bagus. Era itu Jose Mourinho pelatih yang udah menangin Liga Champions juga bersama Porto dan udah pernah punya basic sama Chelsea juga. Kemudian pemain-pemainnya pemain bintang di sana banyak, bukan pemain yang asal Marota lihat gratis nih ambil. Kontraknya habis nih ambil gitu kan, dan ditambah memang lagi masalah 3 pertandingan beruntun habis kalah. Dan seingat gue juara Serie A itu nggak pernah ada yang kalah 5 kali deh dalam semusim, dan sekarang Inter tuh udah kalahnya udah 5 kali kalau seingat gue. Dan itu kayaknya berat buat tim yang udah kalah 5 kali untuk bisa menjadi juara, kecuali sekarang bergantung pada Napoli. Nah sekarang kalau menurut kalian gimana? Ini perdebatan gue dengan fans Inter, menurut kalian apakah memang inilah skuad Inter nggak kuat sebenarnya untuk menjalani 3 kompetisi sampai akhir musim seperti ini, yang akhirnya ngeliat di depan mata kayaknya Serie A dapat, tapi akhirnya dengan ada 3 kompetisi membuat dia harus kehilangan semuanya, bahkan terancam kehilangan semuanya gitu kan. Pokoknya hilang, tinggal 2 kan. Tinggal 2 kan. Bisa jadi. Kayak Madrid nih. Apalagi lawan-lawannya Napoli juga Paling lebih gampang. mudah Lebih kan. mudah. Tim papan Di tengah bawah 10 bawah besar kan semua. ya, tim papan tengah bawah. Itu masih ada Dan Lazio yang paling berat sama Torino peringkat 10. by the time minggu depan bergulir itu Inter udah mainin 54 pertandingan, sementara Napoli hanya 37. Ya. Jadi memang keletihannya sangat terasa di tim ini. Mungkin tim ini di atas kertas ya paling lengkap lah. Pak Haji pasti lebih tahu lah bagaimana untuk menghadapi Barcelona. Mungkin mereka tim paling tahu caranya. Setuju. Tapi itu kan yang di atas kertas ini kayak persis seperti yang terjadi ke Newcastle tahun lalu, di mana mereka nggak rotasi, mereka nggak bisa rotasi karena pemain-pemainnya nggak ada. Kalau dalam konteksnya Inter kan pemain yang didatangkan nggak berfungsi sebaik yang diharapkan. Kemarin itu mulai banyak media mengkritik ya Zelinski yang dari Napoli kan jagonya amit-amit ya di Napoli ya, tapi dibilang kayak dia di Inter mungkin hanya 30% dari apa yang bisa dia tunjukkan bersama Napoli. Taremi terutama dia top skor Liga Portugal loh. Dia sempat berapa kali. Awal musim gue ingat banget pernah bicarain soal dia juga, yang dimana ketika itu anggapannya adalah dia ini bisa jadi pelapis yang mungkin nggak menembus duet utama antara Thuram dan juga si Lautaro, tapi dia ada di situ, dia ada di conversation itu kayak Zeko zaman dulu. Dia itu bisa jadi pengganti di saat yang tepat, tapi lagi-lagi cuma 3 gol dari berapa 37 pertandingan sepanjang musim. Malah lebih kepake Arnautovic belakangan daripada dia untuk kontribusi. Arnautovic, kalau lu tahu Arnautovic kayak gitu masih bisa golin, berkontribusi. Itu tadi minimnya pemain yang ada, minimnya bench. Kalau kata media Italia juga pressure dari melakukan treble itu ya. Panji bilang mungkin dulu leadernya berbicara lebih. Leadernya ketika di masa-masa sulit ya mereka bisa meminta lebih dari para pemainnya. Sementara di sini leadernya pun nggak bisa menunjukkan ya bahwa lo harus step up your game lagi gitu. Karena di saat yang genting sekarang ini Jadi momennya menurut ini gua udah ini sih 3 pertandingan beruntun tanpa mencetak gol, terakhir terjadi kayaknya 2012 ya. Udah sangat era kegelapan tuh 2012 tuh, masuknya era kegelapan dah. era gelap ya. Gelap. Di saat finansial udah turun, main-mainnya mulai ajaib-ajaib semua. Tapi ini gue nggak bilang pesimis itu gue realistis atau bilang Barca di atas Inter itu bukan berarti Inter nggak bisa melakukan apa-apa, karena secara permainan Inter punya senjata untuk bisa menaklukkan Barca dari sisi cara mainnya dengan transisi cepat, dengan counter-counter, apalagi juga Barca punya
high defensive line yang kita lihat berkali-kali sebenarnya bisa kok di jebol sama tim-tim La Liga, sama Dortmund berkali-kali berantakan seperti itu sama seorang Guirassy. Nah ini kan sebenarnya bukan tanpa kemungkinan, tapi dalam 3 pertandingan terakhir juga kita lihat Lautaro lagi bapuk setelah lawan Munchen tuh berantakan. Terus Di Marco yang juga biasa tajam lagi bapuk juga. Menurut lo faktor keletihan bisa jadi alasan nggak? Karena kalau Inter letih kan Barca juga letih sebenarnya dari sisi keletihan faktor utama sih malah menurut gue, yang mana ini juga divalidasi sama si Simone Inzaghi, yang mana tim ini dibilang kelelahan banget gitu. Tapi faktor Di Marco underperform itu juga berpengaruh di sana, dan faktor Lautaro Martinez pemain yang bagus, gue suka banget Il Toro ini, tapi pemain yang bagus kalau ada partner yang tepat juga gitu. Dimana kalau dia bersama Thuram terutama ya, baru kelihatan partnershipnya bagus. jelek di musim ini. Dimana kontribusi golnya di musim lalu pun juga sistemnya kebanyakan kontribusi mereka berdua. Tapi di musim ini kelihatan banget momen setelah Thuram itu out, si Martinez juga menurun juga performanya. Dan tim Inter ini kan tim yang identik dengan gaya mainnya, transisinya tuh enak banget dilihat. Dimana kalau nyerang tuh transisinya bagus, tapi di wingback di sistem yang kayak Inter itu kan krusial banget sebenarnya. Dan hilangnya Dumfries menurut gue itu faktor yang benar-benar berpengaruh banget juga sih. Yang mana Darmian ya di momen-momen kemarin lawan Munchen dia bisa cukup buat meredam Munchen. Tapi kalau untuk long term di periode-periode sulit seperti semifinal, di lanjutan Serie A, abis itu di semifinal kayak begini, menurut gue nggak cukup seorang Darmian doang. Dia butuh seorang pemain yang emang ngerti dengan sistem 3-5-2-nya Simone Inzaghi ini, dan Dumfries itu pemain paling krusial buat sistem wingback-nya Inter kalau menurut gue. Dumfries dan Di Marco. Tapi kalau salah satunya hilang, itu akan berpengaruh ke sampingnya juga sih menurut gue. Jangan lupakan juga back tengahnya dong. Berapa kali Bisek, Bisek lagi. Cepet sih. Dan akhirnya Pavard juga gue belum tahu nih update terakhirnya kan kemarin juga Pavard cedera kan di partai kemarin, akhirnya digantikan oleh Bisek. Gue nggak bilang Bisek pemain jelek, ini pemain yang menurut gue masih rough lah, masih dari sisi modernnya dia adalah back modern, bisa megang bola, rajin bantu serangan, rajin ngegolin juga. Tapi untuk urusan scanning defense dan untuk urusan clearance bola, seringkali dia akhirnya miss dan mengandalkan Darmian di sana untuk backup dia, dan Darmian kan bola atas lawan Gimenez, lawan Milan tuh kelihatan banget kan. Menurut lo Inter yang harusnya kuat dalam sisi bertahan, tapi justru musim ini nggak menunjukkan sekuat itu dari sisi bertahannya kan? Iya, walaupun kualitas pemainnya di atas kertas bisa lebih ya dari itu, dan itu adalah problem. Itulah adalah problem yang mentality itu, yang mentality issue yang akhirnya tercipta dengan beban berat yang mereka terima, dan juga key player absence itu, terutama Thuram, karena Thuram kalau kita lihat average point dengan dia main dan nggak main tuh beda jauh banget. 2 komaan turun ke 1, mencetak gol dari angka average goal dengan dia ada di tim tuh 2+, tapi kalau dia nggak ada itu 0,3. Ini kan jadi masalah. Kalau udah kayak gitu ya seluruh tim artinya kebawa turun. Dan mereka udah mencapai tahap ini ya, tadinya mengira bahwa Liga Italia udah dibungkus ya, itu ternyata Conte dengan motivasinya dia dengan motivasinya dia akhirnya bisa memberikan gelar bagi Scott McTominay mungkin nih kalau dia Napoli juara, McTominay bisa jadi main terbaik kan. Outstanding banget tahun ini. Gelandang tersubur kan dengan 11 gol ya dari semua 5 liga besar lain. Jadi leadership dia sebenarnya juga diangkat di Napoli. Jadi ya pukulan telak juga bagi Simone Inzaghi kalau misalnya semuanya kerasa indah beberapa pekan sebelum ini ya, tapi kayak mimpi quadruple-nya yang tahun lalu ya, yang selesai di 16 besar. Yang selesai musim ini Inter selesainya tuh cepet gitu, tek hilang, habis itu udah aja. Dan Inter ntar malam menurut gue justru kalau tadi Taremi udah kita ledek-ledekin ya, menurut gue punya kesempatan buat ngebuktiin diri gitu lawan Barcelona. Walaupun kedengarannya aneh juga ya Taremi membuktiin diri lawan Barcelona, tapi Barcelona musim ini punya kecenderungan kesulitan tiap lawan striker-striker tipe kayak dia loh. Tipe-tipe yang di box, tipe-tipe striker pemantul gede, yang mana Barcelona tuh kebobolan. Tapi dia nggak gede masalahnya. Nggak gede tapi dominan gitu. Kalau Thuram gua agak pede sih, kalau dia secara fisikalnya kurang. Gede dan cepat. Si Taremi kan bisa inilah di area dia cukup dominan gitu, dan Barcelona musim ini tuh kebobolan pemain-pemain yang bisa hat-trick ke gawang mereka tuh tipe-tipe pemain macam Budimir, Borja Iglesias, Girassi, tipe-tipe striker yang menurut gue hampir identik gitu semuanya. Jadi menurut gue mungkin Taremi bisa jadi pembeda di game termalam. Walaupun tapi kayaknya Thuram udah bisa main nih. Udah latihan back in training, dan gue harap itu bisa langsung ngasih impact. Tapi Taremi punya kesempatan menurut gue. Tapi pasti main sih, karena gue yakin 90 menit pasti ada satu yang diganti itu. Momentum buat dia juga. Pasti begitu, karena butuh tenaga juga kan di area situ. Dan
pembelaan gue buat Inter tan malam sih itu ya. Faktor di Liga Champions musim ini cuma ngerasain posisi ketinggalan tuh 10 menit doang mereka ngerasain posisi tertinggal. Jadi segi mentalitas ini tim defense-nya masih oke dan mereka punya kemampuan untuk kalau udah kebobolan langsung respon dan gue rasa itu masih jadi identitas Inter di Liga Champions musim ini dan gue harap sedikit update dari Barca dong. Ini karena Lewandowski kemungkinan juga masih belum bisa main kan. Kemungkinan tapi so far bisa ada super Ferran Torres yang bisa sebelumnya hanya menjadi super sub tapi sekarang belakangan di bawah Hansi Flick kok hidup lagi gitu dia di bawah. Iya, yang impresif juga sebenarnya selain lini depan kita tahu siapapun yang main bisa memberikan kontribusi golnya juga adalah Pedri sih sebenarnya yang mau dikasih apresiasi karena game dia lawan Mallorca kemarin, game dia dalam beberapa pekan terakhir tuh numbersnya gila banget, most recovery di liga 5 liga besar Eropa, di chance creation dan lain-lain. Perfect midfielder sejauh ini dan memenuhi dari semua build up baik ya terhadap dia dan itu juga adalah salah satu sektor yang harus diredam juga tuh sama Inter. Kalau Inter nggak bisa ngeredam Pedri bisa beda. Ini terlepas dari pemain-pemain yang ada di depan ya. Supporting cast-nya Barcelona juga harus bisa diredam. Pedri bagus ya. Ini menurut gua salah satu faktor yang kenapa De Jong kelihatan bagus gitu di tahun 2025 ini. Bukan karena De Jongnya memang ada faktor dia membaik juga, tapi De Jong tuh kelihatan bagus banget ya faktor Pedri di sampingnya. Karena ketika Pedri dikeluarin kayak contoh game lawan Dortmund leg kedua, itu benar-benar pemain yang berbeda banget menurut gua. Bukan hanya De Jong yang berbeda, tapi satu tim Barcelona, tim yang berbeda kalau nggak ada Pedri. Jadi menurut gua masih pemain paling penting untuk nanti malam. Mungkin space atau area yang patut diwaspadai ya back kirinya sih. Gua masih belum yakin sama seorang Martin. Jauh sama Balde. Jauh banget kualitasnya sama Balde. Dumfries nih mantep nih. Itu Mas, peluangnya justru ada di situ Inter. Jadi menurut gua Dumfries crossing Taremi golin. Itu skemanya tuh. Too good to be true. Kita punya prediksi starting line up yang akan ditampilkan oleh kedua pelatih nanti malam. Ada Fratesi, ada Ferran Torres. Ini di depan masih Taremi. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau Thuram masuk dari babak kedua ya mungkin belum terlalu fit kali ya. Bisa juga masuk akal. Iya. Tapi gue kayaknya jarang sih melihat Acerbi sama De Vrij akan main begini sih, kayaknya jarang sih. Iya. Ini feeling gue kalau nggak Darmian lagi ya Bisek main di kanan. De Vrij sama Acerbi jarang main barengan langsung begini. Dan emang selalu sulit sih ya untuk ngadepin trio lini depan Barca walaupun nggak ada Lewandowski tapi Barcelona terbukti tanpa Lewandowski musim ini pun 5 Lewandowski musim lalu kan juga empot-empotan begitu ada Rafinha lama lagi gila ini. Ke bawah semua jadi tetap sulit sih walaupun nggak ada Lewandowski, trio ini tetap bahaya gitu. Minimal apa Ji di sini? Imbang. Gue dapat kebobolan satu menurut gue udah cukup buat Inter. Itu udah hasil yang bisa buat modal kuat buat leg kedua nanti karena kalau udah kebobolan 2 sih menurut gue udah berat lah ngeliat, apalagi pasti kita akan nonton Barca main bola, Inter nunggu gitu kan. Itu kan pemandangan seperti itu akan seperti ya 2010 gitu pasti kan. Iya kalau ada Thuram kan bisa dimanfaatin kan speednya dan lain-lain. Cuman ya kita lihat kalau Taremi suruh lari ya bete juga. Agak bisa lari masalahnya. Tapi untungnya yang sedikit gua juga garis bawahi adalah dibanding 3 pertandingan yang dia lakoni lawan Bolonya, lawan Roma dan juga AC Milan itu tim lawannya punya muscle. Nah, gue nggak melihat Barca punya muscle untuk bisa ngelihat secara physical appearance-nya dominan lawan Inter. Artinya ketika duel itu Inter punya chance untuk bisa menangkan duel. Tapi kalau untuk position ya udah pasti Barca lah. Tapi dari si muscle-nya itu yang gue lihat lawan Roma dan Milan, lawan Bolonya, Inter nggak bisa mengalahkan kekuatan mereka dari sisi fisikal karena dari sisi keletihannya mereka udah habis-habisan. Pemain-pemain dari kakek-kakek kayak Mkhitaryan 36 tahun bro, 36 tahun masih main di semifinal Liga Champions dan timnya Inter gitu kan. Terus juga Acerbi 36, Arnautovic udah 35 something. Jadi ya ini kita berharap 0-1 sih udah hasil yang paling bagus sih buat Inter. Tapi gue harap gue salah ya. Mungkin fans Inter banyak yang lebih optimis pada gue, lebih bagus hasilnya. Gimana prediksi kalian? Mas Firzi, yang terakhir yang sebenarnya mungkin akan berpengaruh juga logistiknya Inter menuju ke Barcelona karena Spanyol Portugal kan lagi mati lampu semua nih, bandara semua tutup dan lain-lain, blackout nih ngeganggu logistiknya nggak? Apakah dia tiba-tiba dari tadinya naik pesawat naik bus, ini gua nggak tahu nih, gua belum cek lagi. Tapi ya kalau di atas kertas emang seharusnya Barcelona diunggulkan ya dengan kondisi Inter sekarang. Tapi kalau itu tadi Panji bilang 1 gol aja mereka bisa nyetak 1 gol, memaksa Barcelona juga lebih bermain keluar, anything can happen ya. 1 poin imbang. Gue Inter sih mas. Inter. Ini leg 1 apa 2 leg? 2 leg gua. Kalau 2 leg sih gue masih leg 1 dan leg kedua.
leg pertama dulu. Wow. Iya. Ini gue suka nih. Punya sesuatu mereka. Makanya suka dibully kan. Terakhir Tapi dulu nggak apa-apa. prediksi Madrid kan. Bedain aja. Ini Ke bagus. Madrid ya? Waktu itu kemarin Ini ya? pegang Madrid kan. final. Madrid final. Oh ya, kemampuan individu ya. Individu. Tapi menurut Sangat. kalian kan keletihan pasti dirasakan juga fans Inter dan juga Barca tadi gue bilang kan. Apa faktor karena justru banyak main muda ini yang membuat rotasinya berjalan cukup baik gitu. Tapi Barcelona rotasinya Bagus, berjalan kan? lebih baik. Dan siapapun yang Nah, itu gantiin bisa kualitasnya contribute, kan? kurang lebih sama, bisa gantian peran. Lewandowski, gimana cara lu gantiin striker 40 gol semusim? Tiba-tiba Torres satu tembakan, Muncul. satu Ini gol. Olmo golin Olmo juga. juga bisa nyumbang ya. Itu yang nggak dipunyain Inter. Depan sekarang. mungkin bisa Mas Barcelona, tapi Belakang, ketika si iya. Araujo aja masuk tuh Iya. beda banget kualitas lini belakang Barcelona. Jadi PR mereka lini belakang sih. Tapi yang seru Barcelona highline defensif dan Iya. Inter ternyata datanya tim paling banyak kena offside di top Eropa musim ini. Jadi Iya, itu iya. bakal jadi battle yang sengit juga sih. Betulnya di tengah itu kayak El Clasico yang pertama kemarin tuh yang benar-benar tengah Aduh, ada di situ tuh. transisi Mbappe yang kena offside mulu kan di sana. Kena mulu. Berarti Barca Rizal Inter ya. Inter gua. Mantap ini. Masuk. Kita lihat Zuf Kita apakah lihat aja nanti. sebagai fans Liverpool lo melihat gimana kemungkinan Zuf? Iya, gue sih ngelihatnya bakal game yang sengit sih. Barca sih kalau gue sih. Barca sih gue. Sengit. Banyak ngomong lo botak. Pitak. Baca ngomong lo pitak dah gitu. Oh, oh iya. Aduh. Ini juga gini hasilnya. Nah, Liverpool menang gol. Oke, kita lihat aja nanti apakah Inter juga akan memberikan kejutan atau mungkin Barca masih dalam euforia kemenangan mereka setelah kemenangan atas Real Madrid di Copa del Rey, mereka akan kebawa di pertandingan nanti malam. Dan selanjutnya kita ada saweran Bang Abrar. Nggak ada, Oke. lanjut langsung. Kita ada satu nih ya dari Tio 25.000. Katanya walaupun leg 1 main di Barca, tapi gue sebagai fans Barca lebih pada leg 2 karena Balde sama Lewa udah main. Balde sengaruh itu daripada Gerard Martin Ya di masuk akal. Itu jadi titik belakang, lemah memang Gerard Martin ya. Oke. Oke. Udah ya. Udah.